Halo, selamat pagi guys, ketemu lagi di channelnya Tirta Manci Tutorial Kehidupan. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana sih caranya menjaga oksigen di dalam kolam kecil, kolam ikan. Oke teman-teman, kalau pernah mengalami betapa sulitnya menjaga oksigen di kolam kecil yang mungkin berukurannya 1-2 meter. Kalau kecilnya seperti akuarium itu relatif agak mudah, tapi kalau misalkan dia agak besar berukuran 1-3 meter itu susah sekali menjaga oksigennya. Apalagi kalau misalkan tempatnya terlalu lembab, jarang terkena sinar matahari, ya tentunya akan susah lah begitu. Oke, fungsinya apa sih oksigen di dalam air ini? Ya fungsinya tentu saja untuk menjaga kesehatan si ikan tersebut. Kalau misalkan oksigennya sedikit atau oksigennya tidak tersedia dengan bagus, berpengaruh terhadap kesehatan si ikan, bahkan ke perkembangan si ikan tersebut. Ikannya ya susah besar nantinya, jadi lama sekali nanti panen ikannya ya. Terus selanjutnya, gimana sih cara menjaga oksigen di dalam kolam ikan? Nah, ini saya akan berikan tips yang saya lakukan sendiri. Ini asli dari pengalaman saya, bukan saya searching dari Google ataupun dari orang lain. Ini asli dari pengalaman saya. Oke teman-teman, pertama untuk menjaga supaya oksigen di dalam air kolam itu terjaga, teman-teman yang pertama gunakan ini air pump. Nah, untuk penggunaan air pump sendiri saya masih percaya terhadap yang merek Amara, jadi cukup bandel di kelasnya. Ini ada 2 lubang, jadi nanti di sini ada selangnya, lalu ada batunya. Nah, dari batu itu mengeluarkan gelembung, yang nantinya akan mengeluarkan gelembung dan juga gelombang di dalam kolam ikan. Oke, Amara sendiri nggak terlalu mahal, masih terjangkau. Harganya kalau di toko-toko offline bisa mencapai 65.000 sampai 75.000. Nah, kalau teman-teman mau murah lagi bisa beli di toko online. Ini hanya 50 ribuan, 50 sampai 50.000 saja. Ya terserah mau di toko offline maupun online juga sama saja. Dan juga nggak cuma Amara, kalau teman-teman ada merek lain yang lebih bagus, ya apa-apa, nanti bisa di-sharingkan di komen. Silahkan komen, misalkan lebih bagus yang Akari atau yang lainnya, silahkan komen, nggak apa-apa. Oke, fungsinya air pump di dalam kolam adalah mengeluarkan gelembung yang menciptakan oksigen nanti tentunya, dan juga menciptakan gelombang buat si ikan. Jadi kalau misalkan banyak gelombangnya, ikannya akan lebih sering bergerak, dan itu yang membuat ikannya lebih sehat dibandingkan dengan air yang tenang tidak ada gelombang begitu. Jadi kalau semakin besar gelombangnya, ikannya semakin sehat, semakin banyak gerak lah, jadi lebih segar makanya. Ya mungkin kalau orang olahraga gitu ya. Oke, cara yang kedua yaitu menggunakan air O2. Air O2 ini kalau teman-teman belinya di online ini hanya 16.000 saja. Dari sini ada 100 gram. Nah, 100 gram ini sekali penggunaannya ya tidak usah terlalu banyak. Ini 1/4 isinya itu kita gunakan setiap bulannya, 1 bulan sekali, jangan terlalu sering. Jadi 1 bulan sekali 1/4-nya, 1 bulan sekali 1/4-nya. Kalau misalkan ukurannya kolamnya hanya 2x3, 1x2, ya sebulan sekali 1/4-nya, jangan 1 bungkusnya langsung, nanti malah nggak bagus. Oke, fungsinya apa sih air O di sini? Nah, air O sendiri yaitu untuk mempertahankan DO-nya, mempertahankan DO, menguraikan bahan organik, mengontrol plankton, menekan gas beracun, dan juga pada saat kondisi hujan, dan juga memperkuat kekebalan ikan terhadap penyakit. Jadi itu fungsinya tadi, ada mempertahankan DO, menguraikan bahan organik, mengontrol plankton, menekan gas beracun pada saat kondisi hujan, dan juga memperkuat daya tahan tubuhnya si ikan agar tidak mudah sakit. Ini fungsinya. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Ini bisa kita gunakan, tapi jangan digunakan bersamaan dengan air O, karena ya salah satu saja antara air O. Ini satunya Inroflox.
25. Apa sih? Pokoknya booster lah, booster untuk penambah nafsu makan ikan. Ini fungsinya hampir sama dengan air O tadi, yaitu memberantas bakteri-bakteri yang kurang bagus di dalam kolam. Terus yang kedua, menyembuhkan penyakit ikan. Nah, jadi kalau misalkan ikan itu ada penyakitnya, kalau dinilai kan kadang sisiknya suka berdarah karena terlalu kena dinding kolam atau gesekan-gesekan yang lainnya, atau terkena parasit, bisa gunakan untuk ini. Terus habis itu meningkatkan kekebalan tubuh ikan juga, jadi tahan terhadap penyakit. Terus meningkatkan nafsu makan sehingga mempercepat pertumbuhan. Nah, yang terakhir meningkatkan aktivitas ikan. Jadi kalau ikannya terlalu banyak diam juga nggak bagus. Jadi semakin banyak gerak, semakin cepat ikan itu untuk tumbuh menjadi besar, semakin cepat pula untuk panen. Oke, ini dari booster Inroflox 25. Oke, lanjut yang keempat. Ini ada batu apa sih namanya? Oke, yang keempat kita gunakan batu Super Bio. Ini batu ini ciri-cirinya yaitu berpori-pori seperti ini. Jadi pori-porinya cukup lebar sekali dan fungsinya untuk menjernihkan air di dalam kolam. Jadi kalau misalkan teman-teman campurkan dengan yang tadi tidak masalah batu ini. Batu ini fungsinya bukan untuk obatin ikan, tapi memang memperbaiki kualitas air di dalam kolam. Jadi gunakan batu ini nggak apa-apa. Di dalam kolam ya gunakan 5-8, nanti 2 bulan diganti juga nggak masalah. Gunakan batu ini, atau nggak usah diganti, langsung ditambah saja juga tidak masalah. Semakin banyak semakin bagus. Ya tapi ini harganya juga mahal. Ya nggak mahal lah, segini cuma 20.000 sih. 20.000 kalau misalnya terlalu sering juga nggak bagus nantinya, nggak bagus buat dompet kita. Oke, begitu. Ini 4 cara bagaimana untuk mempertahankan oksigen di dalam kolam ikan. Ingat, ini khusus untuk kolam yang kecil, ukurannya ya 1x2 atau 2x3. Jadi tidak berlaku di kolam yang besar. Ini pada hari sebelumnya saya coba kasih makan ikan, tapi ikannya tidak mau makan, jadi tidak segar makannya. Mungkin sudah nggak enak makan atau kurang nafsu dan lain sebagainya lah. Nanti kita akan coba menggunakan booster, menggunakan cara yang ketiga. Bisa nggak ikannya itu jadi nafsu makan setelah kita gunakan booster? Let's go, kita lanjut lagi. Cara penggunaan booster dan menaruh boosternya kapan sih yang tepat? Saya pakai ini, jadi nggak pernah saya pakai bersamaan. Ini selalu bergantian. Kalau misalnya bersamaan ya yang mubazir nanti jadinya, mending salah satu saja. Kalau dicampurkan juga nggak bagus nantinya. Nah, cukup tuangkan 1/4 bungkus dari booster itu ke dalam teko atau wadah atau yang lainnya lah. Teman-teman bisa gunakan teko atau tempat yang lainnya untuk menaruh booster ini. Lalu tuangkan air di dalamnya, kita aduk sampai benar-benar booster itu rata di dalam airnya. Nah, kita coba. Penuangannya sendiri itu kita lakukan pada saat malam hari, jadi tidak ada aktivitas makan pada si ikan. Kita tuangkan pada malam hari, lalu kita tunggu sampai esok paginya. Nafsu makan atau enggak paginya. Oke, lanjut. Nah, setelah malamnya saya kasih air O, lalu saya coba keesokan paginya
saya kasih makan lagi. Nah, ini ikannya sudah terlihat sudah mulai segar, makannya sudah mulai segar kembali dibandingkan dengan hari kemarin yang saya kasih makan hanya 1-2 ikan saja yang mau makan. Setelah itu malamnya saya kasih booster yang tadi caranya sudah saya sampaikan sebelumnya. Keesokan paginya saya coba kasih makan lagi dan ikannya kembali cukup segar makannya. Untuk proses sempurnanya atau proses yang sudah segar semuanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Nanti setelah 2-3 hari ikannya akan kembali segar. Mudah-mudahan cukup menjaga oksigen di dalam dan mudah-mudahan cepat menjadi besar. Oke, begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bye, see you.